A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rizki pada setiap makhluknya, bahwa setiap apa yang ada di antara langit dan bumi ada dalam kuasanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya kita tiada punya daya dan upaya kecuali semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Even untuk kita bisa hadir di Masjid Al-Ukhuwah ini pun atas izin dari Allah. Sehatnya dari Allah, hidupnya dari Allah, tenaganya dari Allah. Tapi seandainya manusia itu menyadari alangkah mahalnya hidayah ini, niscaya dia akan menganggap bahwa tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih istimewa di dunia ini, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini kecuali nikmat iman dan nikmat Islam. Famay yuridillahu ayyadiyahu yasroh sadrahu lil Islam. Allah berkehendak memberikan cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan seandainya dari setiap limpahan hidayah yang diberikan oleh Allah setiap harinya justru membuat seseorang malah kemudian memilih memenangkan nafsunya daripada bimbingan wahyunya, maka sejatinya dia akan senantiasa merasakan duyikon harajan ka'anama yas'adu fis sama. Dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit. Resah, gelisah, gundah gulana, sedih yang tiada berkeujungan, karena pada akhirnya hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah sampai akhir hayat kita semua. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi setiap manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sudah ada suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah Muhammad SAW, tinggal kita ikuti dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi. Tinggal kita ikuti juga bagaimana beliau bersikap kepada manusia yang lainnya, bagaimana beliau menghadapi fitnahan, cacian, makian, hinaan, dan seterusnya. Tinggal kita ikuti bagaimana beliau senantiasa memperlakukan fakir, miskin, yatim, duafa, bagaimana beliau menyikapi seseorang yang berbeda agama, bagaimana beliau menyikapi istrinya, bagaimana beliau menyikapi anaknya, dan bagaimana beliau menyikapi semua ujian dan permasalahannya. Ini kenapa berubah ya Sony? Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Dewan Takmir, pengurus dari Masjid Al-Ukhuwah. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya baru ini ngisi kajian ada tas di sebelah saya. Kaget. Door prize mungkin ya? Door prize. Oh, door prize. Saya sekali, teman-teman sekali. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar dibaca di sore hari. Kalau kita diwafatkan di malam hari, insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Yang berikutnya doa lunas hutang. Siap? Butuh nggak? Ada yang jatuh tempo? Allahumma. Ini bukan cuma doa lunas hutang ya, doa penenang jiwa bagi yang gagal nikah, bermasalah dalam rumah tangga, banyak masalah ujian dalam kehidupannya, sedih yang tiada hentinya. Nah, ini doanya. Allahumma. Tapi yakin doanya ya, harus sambil yakin, diresapi ya, supaya betul diijabahnya. Salah satu syarat doa itu yakin bahwa dengan doa ini Allah ijabah, insya Allah. Pasti deh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Insyaallah yang punya hutang dilunaskan ya, transfer bayar biar lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya kajian istimewa tabungan surga yang ke-7 barengan tabungansurga.com dengan tema jangan mundur, jalanmu sudah ada yang atur. Jangan mundur, jalanmu sudah ada yang atur. Oh, menyerah. Tidak boleh menyerah di dalam kehidupan ini. Seberat apapun kehidupan kita, sesulit apapun kehidupan kita, semenyeramkan apapun yang ada di hadapan kita, nggak boleh menyerah. Nggak boleh berputus asa. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berputus asa, jangan kamu bersedih hati, karena sejatinya kehidupan ini diberikan kepada kita untuk kemudian menjadi sarana amal soleh kita, sehingga kita bisa menghadapi akhirat sana. Dunia ini yang sementara ini cuma bentar aja. Kalau sakit hati, sakit hatinya sebentar. Kalaupun rugi, ruginya sebentar. Kalaupun dihinakan, dihinakannya cuma sebentar. Halo, assalamualaikum. Sampaikan kepada jiwa-jiwa yang bersedih,
begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempat untuk kembali, bawa lukamu ke majelis ini, biar Handi Boni obati. Meledak. Gimana cara ngobatinnya, Kang? Wasyifa'ul lima fis sudur, kata Quran surat Yunus. Dengan Quran. Gimana cara menyembuhkan kehidupan kita dengan Quran? Mengikuti aturan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan kita yang diciptakan. Maka sejatinya yang diciptakan manut sama yang menciptakan. Kalau Allah membuat aturan, pasti aturan itu adalah untuk membuat makhluknya selamat di dunia dan di akhirat. Kalau Allah melarang sesuatu, artinya ada sesuatu yang berbahaya buat seseorang itu. Kalau Allah jauhkan kita pun dari sesuatu, sebetulnya ada sesuatu yang pasti lebih baik buat kita. Kalau Allah dekatkan kita dengan sesuatu, bisa jadi itu juga yang terbaik buat kita. Tapi terkadang kita menimbang semua kejadian, peristiwa, apa yang menimpa kita dengan rasa. Dan rasanya manusia ini beda sama apa yang dimaksud Allah. Maka ada kalimat wa'asa antaqahu wa khairullah. Hati-hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Lah bisa jadi sesuatu yang baik menurut kamu itu ya belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurut kamu pun belum tentu buruk menurut Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Sehingga kenapa kemudian kita harus menyerah dari kehidupan ini yang sudah diberikan oleh Allah, banyak nikmatnya daripada banyak sakitnya. Yang kita ingat cuman berapa banyak kita dikhianati sama orang, tapi kita nggak ingat berapa banyak orang yang sayang juga sama kita. Sampai kalau ada anak muda bilang, Ustaz, udah nggak ada lagi yang sayang sama aku. Bohong, kita semua sayang. Kalau saya bilang sama anak muda jangan pacaran, tuh tandanya saya sayang sama kamu, karena nggak mau kamu diapa-apain. Kalau bilang kemudian ke anak muda laki-laki, jangan miras minuman keras, jangan selesaiin masalah dengan miras minuman keras, itu tanda sayang. Jangan judi online, itu tanda sayang. Maka tanda sayang ini suka dimaknai dengan sesuatu yang lain, kepo lah, ikut campur urusan orang lah, ngatur-ngatur lah, dan seterusnya. Sampai ada yang protes, Ustadz, gak usah, papap gak usah ikut campur urusan saya. Yang pacaran saya, kenapa Ustadz yang repot? Justru karena saya ini sayang sama kamu. Karena datanya sangat mengirikan orang yang pacaran itu. Maka aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat untuk bikin manusia itu selamat dunia dan akhirat. Bagaimana akhirnya manusia ini bisa hidup dengan baik di dunia dan di akhirat ini, bahagia hidup di dunia dan di akhirat ini. Maka kalau kita udah mengikuti aturan Allah, kita berusaha untuk mengikuti aturan Allah, mohon maaf, maka sejatinya ada tuntutan berikutnya adalah istiqomah di jalan Allah. Perubahan kita bukan diajak sampai perubah fisik, bukan. Teteh sampai di hijab, ikhwan sampai di gamis, sampai di peci, bukan. Sampai kemudian kita aktifnya cuma di masjid atau di lembaga Islam, bukan. Justru kita diajak yang pertama itu adalah rubah hatinya kita. Apa yang dirubah? Kecintaan kita. Apa yang kita cintai akan bergantung dengan apa yang kemudian akan kita lakukan nanti. Tergantung dari apa yang kita cintai. Bayangkan ada ribuan manusia itu bisa membela satu klub sepak bola sampai mengebankan nyawanya, darahnya, air matanya. Dia terharu ketika klub sepak bolanya juara. Dia akan merasa sangat bergembira ketika klub sepak bolanya kemudian mendapatkan kemenangan. Dia akan merasa hancur, sedih ketika klub sepak bolanya kemudian kalah.
Dia akan marah ketika kemudian klub sepak bolanya dihinakan, dicurangi, dizolimi. Lihat ekspresi dari cinta. Maka saya sering ulangi, mohon maaf ya, saya suka sampaikan, ma ahbabta syai'an ila kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Dan tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu selain Allah, maka pasti dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai seorang hamba yang mencintai sesuatu selain daripadanya. Nggak suka Allah kepada seorang hamba yang mencintai sesuatu selain daripada Allah. Untuk urusan-urusan dunia ini Allah serahkan kepada kita. Silakan jadikan dunia ini adalah sebagai saranamu untuk menjemput akhiratmu, tapi benarkan rasa cintamu kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan cinta akan menuntut kemudian berdasarkan apa yang kita cintai. Maksudnya gini. Halo, assalamualaikum. Ini merhatiin atau terlalu serius sih? Kok jadi stres ini bangetnya? Maaf ya. Saya lagi nggak enak badan. Jadi sambil berusaha menikmati rasa sakit. Jadi contoh ya, ekspresinya gini. Ketika kita mencintai sesuatu, pasti sesuatu yang dicintai itu akan menuntut kita untuk mengekspresikan kesetiaan kitanya. Kan butuh ya. Kayak misalkan saya cinta sama sama istri saya. Ada istri saya di sini. Ada mamam. Saya cinta sama mamam. Ketika saya cinta sama mamam, ya mamam bilang, aku nggak mau diduain, aku nggak mau ini, aku nggak mau. Aku akan nurut karena aku jatuh cinta sama dia. Jadi yang mencintai itu akan terkena konsekuensi dari yang dicintai. Paham gak? Halo, assalamualaikum. Jadi yang mencintai, saya ulangi, akan terkena konsekuensi dari apa yang dicintainya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, ya pasti yang dicintai sama kita itu akan menuntut ada konsekuensinya. Pengorbanan, loyalitas, kesetiaan, lain sebagainya. Maka begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar mencintai Allah, maka ada konsekuensinya tentang kesetiaan, loyalitasnya. Bahkan kita suka komitmen itu sama Allah. Gombal kalau bahasa manusia, tanda kutip ya gombalnya ya. Apa betul bahasa gombal atau bahasa keyakinan? Kita ketika sholat itu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mamati irobil. Ya Allah, sesungguhnya inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya untukmu ya Allah. Wah, ini keren banget ini. Komitmen pecinta sejati. Kayak seseorang laki-laki bilang ke seorang wanita, aku janji aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Dan ternyata orang yang pernah ngomong kayak gitu sampai hari ini dia masih hidup itu. Bohong berarti. Tapi kalau komitmen sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Ternyata enggak. Ternyata hidupnya kita untuk jabatan, hidupnya kita untuk uang, hidupnya kita untuk kemudian kekuasaan, hidupnya kita untuk diapresiasi sama orang. Hidupnya kita ternyata hanya untuk kemudian memenuhi nafsunya kita saja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak kamu lihat seorang manusia itu yang menuhankan hawa nafsunya? Repot dia mencari penilaian dari makhluk daripada penilaian dari Allahnya. Sehingga kalau jujur-jujuran sama diri kita, bagaimana jadinya ketika komitmen sholat kita ini kita implementasikan dalam kehidupan kita? Maka Islam ini kaya nilai-nilai teoritis, tapi miskin yang mempraktekkan nilai-nilainya. Halo, assalamualaikum. Urusan babi aja haram, sepakat itu. Babi haram, gak mau makan Ustaz. Kenapa? Babi haram Ustaz. Tapi pacaran, gak apa-apa Ustaz. Dia support sistem hidup aku. Allahu Akbar.
Padahal mayoritas di Indonesia penduduknya yang terbesar Islam. Islam di Indonesia ini terbesar kedua di dunia setelah Pakistan. Tahu ada data yang berikutnya? Data yang berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan. Indonesia pengguna TikTok terbesar pertama di dunia. Di Indonesia juga orang yang paling sering nonton TikTok sedunia. Efeknya adalah mental health. Terlalu sering lihat TikTok bisa bermasalah kesehatan mental, teman-teman. Halo, assalamualaikum. Ahwat, yang main TikTok tuh cewek atau cowok? Jawab jujur. Yang suka main TikTok cewek atau cowok? Yang suka lihat TikTok cewek atau cowok? Cewek, cowok suka lihat TikTok. Tapi saya off the record ya, cuman kita-kita aja. Kalau ikhwan mau cari istri yang solihah, cari yang gak sering main TikTok. Halo, assalamualaikum. Aku gak lagi ngomong sama kamu diem dulu. Kamu kalau mau cari cewek yang solehah, syaratnya yang pertama, cari yang jarang main sosial media, terutama TikTok. Terkadang bagus juga punya istri yang gak banyak tahunya. Tapi bukan berarti kita membatasi istri kita. Tapi saya sarankan itu, hati-hati. Kalau mau cari istri yang solihah, cari istri yang jarang pakai sosial media lah. Kalaupun dia main TikTok, dia bukan pelaku tapi penikmat aja. Konten yang edukasi misal, oke. Tapi kalau yang lain saya kira coba dipikirkan ulang. Mohon maaf ya. Boleh sepakat, boleh nggak sepakat. Ada datanya, nanti dilihat berapa persen IQ kita turun kalau kita terlalu sering lihat komenan di TikTok. Mbak, halo, assalamualaikum. Kerasa nggak mentalitas kita lagi diganggu? Seolah-olah kita dipaksa untuk bodoh dan miskin, sehingga budaya mengemis pun menjadi sesuatu yang kita biasakan. Mentalnya bangsa kita jadi rendah. Gak boleh kayak gini, berarti. Anak muda zaman dulu kita lomba belajar supaya masuk SMA favorit. Wah, itu gimana caranya bisa masuk SMA favorit tuh, berjuang tuh gimana namanya supaya bagus. Kalau sekarang zonasi, mau nilainya jelek ya, kalau yang penting rumahnya dekat juga masuk. Kalau rumahnya jauh sekalipun ya rubah akta lah, masuk. Terlalu banyak kecurangan, kezoliman yang nggak pernah diajarkan di Islam ini yang kayak begitu. Kita zolim sama orang, kita nipu orang, kita khianat sama orang, kita senantiasa bohong sama orang. Nggak pernah. Perselingkuhan terjadi di mana-mana, di kantor, di mana, nggak pernah diajarkan di dalam Islam. Sehingga wajar ketika orang melihat Islam itu kayak cuman apa itu, cuman label aja lah. Padahal tidak sejatinya. Inilah ajaran yang benar, yang kemudian diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian membawa umat manusia menjadi lebih baik, terdepan. Sehingga kemudian mengajak manusia dari penjajahan sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dijajah sama dunia. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, simpanlah dunia di dalam genggamanmu, tapi jangan pernah simpan dunia di dalam hatimu. Jangan ketipu sama yang ada di dunia. Bijaklah dalam menggunakan sosial media supaya kita akhirnya bentar mentalnya kita nih. Nih jujur aja akhwat, kalau nggak percaya. Berapa banyak di akhwat yang trust issue nih sekarang? Scary to marriage, banyak nggak? Halo semuanya, yang ketakutan buat nikah ada nggak? Ayo, siapa sekarang yang lagi mikir takut mau nikah? Ayo, ada nggak? Nggak tahu. Udah siap nikah semua? Halo, assalamualaikum. Ahwat mau nikah? Mau? Udah ada calonnya? Nih, lihat yang di sini. Di sini lihat sama Ahwat. Banyakan laki-laki atau perempuan? Artinya laki-laki di sini, kalau misal ya, satu laki-laki di sini nikahin 4 ahwat yang ada di sini.
itu masih sisa ahwatnya. Artinya stok laki-laki soleh terbatas hari ini. Jadi jangan terlalu banyak milih-milih. Ih nggak mau Ustadz, nu eta mah hideung. Ih Ustadz eta mah hinyai. Stok laki-laki terbatas yang soleh mah. Semakin akhir zaman, pilih pasangan berdasarkan agamanya. Lihat seseorang berdasarkan bagaimana kemudian perilaku agamanya, akhlaknya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari mana kemudian kita melihat seseorang itu menjadi hebat dalam kehidupannya di dunia? Dari mentalitasnya. Mentalitas bangsa kita dari dulu, saya pernah cerita ya, nggak apa-apa saya tak ulang. Dulu Bung Tomo itu ketika kemudian melawan melawan sekutu Belanda bersama dengan kemudian are-are Surabaya, pemuda Surabaya itu datang ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wahai saya, apakah yang kami perjuangkan ini adalah bagian dari jihad? Kata beliau, iya ini bagian dari jihad. Maka kemudian Bung Tomo menyeruak kemudian ke barisan anak muda, kemudian mengatakan, mari kita lawan sekarang penjajah sekutu Belanda dengan semangat pekikan takbir, takbir, Allahu Akbar. Maka berangkat semua anak muda melawan sekutu Belanda untuk kemudian merebut senjata mereka, merobek bendera yang berwarna kemudian birunya, menyisakan bendera merah putihnya. Ribuan nyawa hilang pada hari itu. Tahu apa yang menyemangati mereka itu? Nilai jihad di dalamnya. Mereka berjuang dengan agama, keyakinannya, imannya. Maka kemudian mereka maju meskipun mereka nggak punya senjata, tapi berani mereka kemudian menghadang Belanda. Kemudian pada saat itu mengatakan pasukan Belanda, bagaimana mereka bisa sehebat ini? Kemudian jenderal mengatakan, iya karena mereka maju kepada kita, mereka jemput kematiannya, sedangkan kita berjuang melawan mereka karena kita takut untuk mati. Beda mentalitasnya. Mentalitas keimanan juga yang membuat pada saat perang Uhud, sahabat Rasulullah Muhammad SAW melindungi Rasulullah dengan sekian hebatnya, sampai tangannya yang kemudian harus putus tetap dijaga Nabi, tangan kanannya putus tetap dijaga Rasulullah. Sampai selesai perang Uhud, Allah tetap perintahkan perang untuk berikutnya. Nama perangnya adalah Hamratul Asad, di mana kemudian mereka yang sudah eks perang Uhud disuruh berangkat lagi memerangi kaum Quraisy dengan luka yang masih basah. Sakit pun belum hilang, luka pun belum mengering, darah masih mengalir. Ada yang sudah patah kakinya, tetap menyeret sahabatnya. Dia katakan kepada sahabatnya, kau seret badanku sekali dan aku seret badanmu sekali untuk kita sampai ke medan juang itu. Itu mentalitas anak muda pada saat itu. Sekarang mentalitasnya rendah, pusing dikit joget, nggak punya duit, live TikTok, awe, wadidaw. Allahu Akbar. Sakit hati sedikit, posting sosial media, cari angle yang paling bagus, foto yang paling galau. Ahwat kan ada posting foto migrain, nyeri huntu, ada itu, ada yang post sabar, ada yang post yang dari belakang sambil gimana gitu, tulis captionnya juga nggak menang mikir, browsing caption kesendirian. Ternyata ada sesuatu yang tidak bisa aku paksakan, relakan, lepaskan, ikhlaskan. Ternyata lelah berjuang sendirian. Hashtag mencoba bertahan. Udah itu cari lagi backsound yang mewakili yang paling sakit hati. Cari backsoundnya. Yale. Apa backsoundnya? Bagikan gula lagu apa sih itu?
Sehingga akhirnya malah mengapresiasi lukanya, bukan kemudian gimana cara kemudian bangkit berjuangnya. Dulu waktu kita kecil gak bisa jalan, jatuh, tahu kita harus bangkit lagi. Kenapa udah gede kita dikhianati sama orang yang baru kita kenal setahun 2 tahun, mereka bisa menghancurkan kehidupan kita selamanya? Gak boleh. Jangan, don't let anyone destroy you. Jangan biarkan siapapun ngancurin kehidupan kamu. Gak boleh kita kemudian mundur menyerah. Bangkit brother and sister Villa. Diajak sedekah sama tabungan.com, orang hidup hese, wah makin susah hidup itu. Halo, assalamualaikum. Serius, mentalitas kita nggak boleh kayak gitu berarti. Bangkit, ayo bangkit dari sekarang. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan keluarga, salahkan ekonomi. Abi manaon atuh Ustaz, lahir di keluarga lah, kira itu yang nggak boleh. Al-himmah al-aliyah, ayo punya cita-cita yang tinggi. Tapi ingat, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, arih nafsaka minat tadbiri. Tapi istirahatkanlah jiwamu dari hal-hal yang bukan urusan kamu, yang nggak bisa ada dalam kepengaturan kamu, dan kamu tahu itu ada kepengaturannya dari Allah. Sehingga sadar dulu dari sekarang kita, menyadari bahwa kita ini hamba Allah yang senantiasa pengen beribadah kepada Allah, pengen kembali kepada Allah, dan kita tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya bersama dengan Allah kita akan tenang. Hanya kemudian dengan Allah kita akan menemukan jalan keluarnya. Kalau kita naik Damri, gak kebagian kursi, kemudian kita berdiri, jalanan jelek, macet, rem ngedadak, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencari pegangan yang paling kuat supaya kita nggak jatuh. Di dalam kehidupan ini, seburuk apapun, sesulit apapun kehidupanmu, tiada pegangan yang paling kuat kecuali kesandaran yang paling nikmat, kecuali engkau bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian di Quran surat Fussilat ayat ke-30 disampaikan, innalladzina qalu rabbunallah, siapa saja sesungguhnya yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summastaqamu, dan dia berusaha istiqomah untuk ada di jalan itu, di keyakinan bahwa bersama Allah aku tenang, kalau sama Allah aku bahagia, kalau nurut sama Allah aku bakal bahagia. Meskipun di hijab itu bagi sebagian orang itu panas, melelahkan, gak trendy, gak usah marah, yang penting istiqomah. Iya, jadi kalau akhwat tuh kalau udah di hijab kan suka dibully sama temennya, Bu Haji, minimal tuh dipanggil Bu Haji. Ikhwan pakai peci, wah dianggap Pak Haji. Dia bertahan dengan hinaannya, nggak apa-apa. Setiap orang punya masa lalu buruk, tapi yang paling pertama jangan pernah lemah mental dan keimanan kita bersama dengan Allah. Paling hidup kita masih pengen dipandang sama orang sesuai dengan pemauan, sesuai nggak dengan perintah Allahnya, itu aja. Sehingga di hijabnya kita itu karena Allah, memang karena dasarnya perintah dari Allah. Sholatnya kita ya memang karena Allah. Baiknya saya itu kalau pengen lihat aslinya ya main aja ke rumah, itu aja. Ya kalau saya di depan umum ini panggung kayak harus selalu baik, karena dianggap public figure, oh Ustadz masa harus judes. Main aja ke rumah, lihat aslinya, atau tanya ibu saya, tanya teman-teman saya, kayak gimana aslinya. Itu the realnya kita. Sosial media hanya kemudian sebagai apa? Brandingnya kita aja, bahwa kita pura-pura bahagia. Aslinya hidup kita kalau mau jujur-jujuran ya tadi balikin lagi aja, sudahkah saya sampai ada di titik bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya hidupku dan matiku ini hanya untuk Allah. Sudah atau belum? Sehingga menggantungkan bahagianya tidak pada apa yang ada di dunia, dia gantungkan kebahagiaannya hanya kepada Allah. Saya cerita tentang semangat yang nggak pernah hilang. Salah satunya saya akan cerita tentang ibu dan kakak saya. Nggak apa-apa ya, saya cerita sedikit.
Biasanya suka ada kopi tapi tumben. Alhamdulillah. Jadi saya punya seorang ibu. Ibu saya adalah ibu-ibu, udah pasti ya. Ya maksud saya ibu saya. Saya punya seorang ibu. Sekarang usia sekitar 70-an lah. Alhamdulillah masih sehat. Ibu saya punya anak yang pertama. Jadi saya ini 4 bersaudara. Saya yang bungsu, paling kecil. Saya yang paling kecil. Anak yang pertama, kakak saya, perempuan. Kakak saya yang kedua, laki-laki. Kakak saya yang ketiga, perempuan lagi. Baru saya. Nah, kakak saya yang pertama, ya, yang kedua, beberapa bulan lalu meninggal dunia. Tabrakan. Kakak yang pertama ini yang menarik yang akan saya bahas terkait tentang tema kita juga, jangan mundur, jalanmu sudah ada yang mengatur. Artinya nikmatilah takdir, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, yus lakoni aja, jalani aja. Dulu sebelum saya lahir, kakak saya duluan. Ya iyalah, kakak saya yang pertama ini lahir dalam keadaan disebut sama manusia yang lain itu tidak normal. Badannya kecil, tangannya kecil, kakinya kecil. Orang suka nyebutnya dengan kalimat disabilitas. Bayangkan perasaan orang tua yang sedang menanti kelahiran anaknya, yang dinantikan bertahun-tahun lamanya. Nyatanya divonis dokter bahwa anak yang pertama ini mengalami kelainan. Kira-kira hancur nggak perasaannya? Hancur. Maka ketika dikabarkan kagetnya luar biasa. Sampai kemudian begitu dilahirkan, kira-kira ibu saya bisa terima itu tidak? Maka disampaikan kemudian, kenapa saya beda dengan ibu-ibu yang lainnya? Yang lain punya anak normal, yang lain bisa jalan, anak kakinya komplit, tangannya komplit. Kenapa anak saya saja yang kemudian bermasalah? Allah nggak adil. Wah, ini PR. Kebetulan kakek kiai. Jadi dalam tangisannya ibu saya masih mikir. Kakek selalu ingatkan, disebutnya kan Neng ya, kalau apa Sunda itu. Kakek itu manggil ke ibu saya itu Neng, sabar, teh sabar, sabar. Lama waktu berjalan, tiba-tiba si bayi mungil ini tersenyum bahagia dengan tangannya yang kecil, kakinya yang kecil, yang berbeda dengan bayi yang lainnya, beratnya kecil, tersenyum. Dari situ kemudian ibu saya cerita, disitulah ibu meneteskan air mata dan menyadari hal yang merubah kehidupannya sampai dengan detik itu. Apa yang beliau sampaikan? Terima kasih ya Allah, ini tiket surga saya. Saya sabar ngadepin anak ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, ini tiket surga saya. Saya akan jaga, saya rawat anak ini ya Allah. Pertanyaannya, biasanya kalau anak yang pertama, mohon maaf, disebutnya cacat, siap nggak punya anak yang kedua berikutnya? Khawatir biasanya, ada ketakutan biasanya. Tapi enggak, karena pola pikirnya udah pikir bahwa setiap saya punya anak itu adalah sarana amal soleh saya, itu adalah tiket surga saya. Keburukan apapun yang ada dalam pasangan saya, itu adalah amal soleh saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, itu adalah peluang amal soleh saya. Kalau cara pandangnya udah kayak gitu, ya, nikmat banget ini. Maka nggak pernah protes ibu saya itu. Mulai dari situ dirawat, dijaga, sampai tumbuh kembang besar, sampai punya anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat. Sempet nakalnya luar biasa anaknya ini.
Cuman mintanya sama Allah, nggak minta macam-macam. Mintanya cuman sama Allah. Apa yang dimintanya? Nggak minta macam-macam juga. Cuman minta, ya Allah, alhamdulillah ya Allah masih punya anak. Meskipun anaknya nakal-nakal itu tuh. Alhamdulillah ya Allah, anak saya sehat. Dan teteh saya itu kalau mau kemana-mana digendong, disuapin. Kalau mau kemana guling-guling. Tapi alhamdulillah beliau sekarang sering ngapalin Quran dan jago bahasa Inggrisnya. Belajar, tangannya kecil, guling-guling. Saya pernah nanya sama ibu, Bu, karena ibu udah sepuh ya, boleh nggak Andi tak kasih babysitter ya, maksudnya yang ngebantu ibu gitu, supaya ngebantuin ibu gotong-gotong teteh. Itu jawabannya. Sejak kapan kamu kepikiran ngambil tiket surga ibu? Ini amal soleh ibu, selama ibu mampu, ibu yang rawat. Gak usah, biarin ibu aja. Di sini saya mulai memahami bahwa Masya Allah, iman, Islam, ilmu itu akan menguatkan mental seseorang. Mohon maaf ya, kalau saya punya cara pandang yang berbeda dengan teman-teman. Tapi bagi saya stres itu adalah kondisi di mana seseorang itu sebetulnya sedang jauh dari Allah. Saya ulangi, stres itu sebetulnya adalah kondisi di mana seseorang itu jauh dari Allah. Bagi saya, karena ya sejatinya pencipta itu harus dekat, yang diciptakan itu harus dekat dengan yang menciptakan. Kayak handphone dekat dengan charger ya, selalu full. Yang menarik kakak saya yang perempuan, saya tanya juga. Suatu saat beliau bilang, Andi, Allah adil nggak? Saya bilang Allah adil. Adil teh, aku boleh ngobrol nggak? Boleh. Kata, apa teh? Kalau Allah adil, di mana adilnya Allah? Kamu punya tangan, teteh nggak punya. Kamu punya kaki, teteh nggak punya. Kamu bisa nikah, teteh nggak bisa. Di mana adilnya Allah? Situ saya khawatir salah menjawab. Saya bilang Allah adil, insya Allah. Demi Allah, Allah adil. Kemudian teteh bilang, coba jelasin ke teteh, gimana adilnya Allah? Demi Allah, Allah adil teh. Allah kasih Andi Boni tangan, tapi Allah cabut potensi kemaksiatan yang ada di tangan teteh. Allah kasih potensi maksiat di kaki Andi, tapi Allah cabut potensi maksiat di kaki teteh. Apa yang dipandang sama kita sesuatu yang nikmat pada seseorang, sejatinya itu bisa jadi sesuatu yang menjatuhkan orang itu. Adilnya Allah beda dengan cara pandang manusia ternyata teh. Sayangnya Allah sama teteh, sayangnya Allah sama Handi. Allah menyayangi semua hambanya, semua makhluk yang ada di sini. Besar rahmatnya Allah dibandingkan murkanya teh. Bayangkan kita selalu dikasih sarana untuk kemudian teteh bersabar dengan ujian teteh. Handi harus senantiasa banyak bersyukur dengan nikmat yang kemudian diberikan Allah supaya nggak celaka. Apa artinya kemudian ketika kita banyak nikmat tapi jauh dari Allah? Pun sebaliknya, ketika kita ngerasa banyak kekurangan beda dengan manusia yang lainnya, tapi justru tidak membuat kita malah kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan hidup, kita diberikan sehat, kita diberikan tenaga yang kuat, kita diberikan mata yang sehat, telinga yang bisa mendengar, kaki yang bisa berjalan, tangan yang bisa kemudian menggenggam, bisa mengendarai kendaraan. Tapi justru semua potensi yang diberikan sama Allah malah kita pakai untuk mengkhianati Allah. Wah, ini jahat, jahat.
Tetapi kalau ada seseorang yang diberikan potensi sama Allah, justru dipakai untuk kemudian dia senantiasa beribadah kepada Allah. Nggak ridho dipakai handphone ini untuk kemudian maksiat sama Allah. Coba kalau kemudian sampai memahami Allah ada di titik bahwa Allah senantiasa mengawasi hambanya, sehingga ketika kita ngelihat handphone ya sadar, ini jangan-jangan ya maksudnya saya tidak boleh melakukan sesuatu yang kemudian mengkhianati Allah. Manusia ada yang kemudian banyak hartanya, ya tapi kemudian jangan ngelihat nikmatnya banyak hartanya saja, tapi lihat bagaimana harta itu kemudian mempengaruhi dirinya. Apakah membuat dia menjadi dekat dengan Allah atau jauh dari Allah? Bukankah baginda Nabi wa Habibana Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya aku khawatirkan nanti di akhir zaman bukan kondisi umatku yang miskin, tetapi kondisi di mana umatku berlomba-lomba dalam bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufata tsumma kalla. Ini yang celakanya, Pak. Kita lupa kalau harta kita itu sejatinya cuma dipakai untuk infak di jalan Allah, bukan yang lain-lain. Nah, ada itu perintah yang kemudian lain-lain dipakai justru untuk di jalan Allah. Bantu saudara kita, bantu saudara muslim kita yang lain. Umat Indonesia, umat yang paling dermawan sedunia. Kenapa masih ada yang kemudian kelaparan umat Islam di pelosok, yang luput dari perhatian kita, yang sampai berpindah agama karena nggak ada keperhatian dari saudara, bingung biaya pendidikannya, kesehatannya, ekonomi, kebutuhan pokoknya. Coba kita rubah mindset ini untuk kemudian merasa bersyukur sekarang dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih dikasih iman Islam, masih dikasih kesadaran kalau saya punya harta, saya banyak sedekah di jalan Allah, harta saya pakai untuk kemudian datang ke kajian, gitu loh. Motor yang suka dipakai pacaran cepat rusak insya Allah. Halo, assalamualaikum. Serius, cepat bocor ban. Ngapain? Mobil yang suka dipakai sombong, wah, nabrak trotoar lah, apalah. Tapi Ustaz, kalau sayanya senantiasa emang soleh Ustaz, nggak pernah macam-macam, mobil saya tetap ditabrak, berarti gimana Ustaz? Ya ujian juga. Kan Nabi itu paling banyak ujiannya bukan berarti kemudian ujian datang kepada Nabi karena Nabi ada dosanya, bukan. Tapi karena kemudian ingin diangkat derajat. Yang kita suka luput itu adalah menerima ketetapan Allah. Jadilah seorang yang kaya tapi besar manfaatnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah ditanya sama Yahudi miskin. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Yahudi miskin. Kata Yahudi miskinnya gitu, wahai Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidakkah engkau pernah mendengar sabda dari nabimu? Jadi Ibnu Hajar ini hakim agung, kaya, kudanya yang paling mewah, bajunya yang paling mewah. Intinya apa? Beliau ini kaya raya lah. Kudanya bagus, bajunya bagus, semuanya bagus, rumahnya bagus, hartanya banyak. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, hakim agung. Nah, Yahudi ini miskin. Ini Yahudi ini bilang sama Ibnu Hajar Al-Asqalani, engkau tahu tidak sabda dari nabimu? Kata Ibnu Hajar, yang mana? Kata Yahudi miskin ini, sesungguhnya nabimu itu pernah mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi seorang yang muslim, penjara bagi seorang yang mukmin, dan dunia ini adalah surganya orang-orang yang kafir. Sekarang jelaskan kepadaku, penjara apa yang ada padamu dan surga apa yang ada padaku. Kebayang nggak maksudnya? Halo, assalamualaikum. Kebayang kan?
Belum? Halo, assalamualaikum. Oh, saya jadi takut sendiri ya. Jadi kata Ibnu Hajar, kata Yahudi miskin, Ibnu Hajar kan kaya banget. Yahudi miskin kan miskin, iya ya miskin. Kata Yahudi yang miskin, hai Ibnu Hajar, kamu pernah dengar sabda Nabi kamu enggak? Yang mana? Nabi kamu pernah bilang, dunia ini surganya orang-orang yang kafir dan penjaranya orang-orang yang mukmin. Sekarang jelaskan sama aku, kata orang Yahudinya. Penjara apa yang ada pada kamu sedangkan kamu kaya raya? Mobil bagus, ya kendaraannya bagus, rumah bagus. Tuh, penjara apa yang ada padamu? Dan surga apa yang ada padaku sedangkan aku tersiksa, miskin, hina seperti ini? Jawaban Ibnu Hajar cerdas. Kata Ibnu Hajar, sesungguhnya kenikmatan yang aku dapatkan pada hari ini, baik itu kendaraanku, rumahku, tempat tinggalku, pakaianku, apa yang aku makan, dibandingkan dengan balasan Allah nanti di surga, maka ini adalah penjara bagiku. Nggak ada apa-apanya. Sedangkan kemudian penderitaan yang kamu alami di dunia ini saat ini, dengan keadaan miskin ekonomimu, sulitnya kemudian kau menjalani kehidupan ini, dibandingkan dengan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah surga bagimu. Atau Yahudi teh mikir, rugi atau mungkin gitu. Maka kemudian Yahudinya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lebih baik menjadi seorang yang miskin tapi berada di jalan Allah. Akhirnya masuk Islam. Bayangkan kita dibilang miskin banget enggak, kaya juga mungkin belum. Tapi kita sudah ada dalam kenikmatan iman dan Islam ini. Maka jangan pernah menyerahlah dengan keimanan dan keislaman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Siapapun kita, bagaimanapun kita, bagaimana keadaan ekonomi kita, fisik kita, kondisi kita, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah kamu takut dengan apa yang ada di hadapan kamu. Jalani aja. Life must go on. Hidup ini ya terus berjalan. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati dengan apa yang ada di masa lalu kamu. Karena sesungguhnya Allah sudah mengampuni setiap dosa-dosa kamu ketika kita berusaha istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa absiru bil jannah, dan berbahagialah, bergembiralah kamu dengan surga, bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kamu akan memperoleh surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Halo, assalamualaikum. Jadi kalau sulitnya hidup di dunia ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita dengan kesulitan itu, kemudian kita dimasukkan Allah ke dalam surga, itu terima atau enggak? Halo, assalamualaikum. Kenapa takut jawabnya? Dengan segala kesulitan kita dan rasa sakit hati kita di dunia ini, kalau itu jadi penggugur dosa kita dan menjadi jalan kita untuk masuk surganya Allah, terima atau enggak? Nah gitu. Sehingga jadilah seorang muslim yang terbaik, yang selalu ingat janji Allah. Sibuklah ibu-ibu, para istri mencintai suami, meskipun suami tidak mencintai kita, kan urusan kita. Capek Ustaz, adalah capek, lebih capek maksa suami sayang sama kita, Bu. Halo, assalamualaikum. Ada nggak yang lebih cantik dari ibu-ibu? Yang lebih seksi banyak? Yang lebih
centil, genit, lincah. Kalau kita ngerasa kalah di bagian itu, maka kita bisa menang di bagian yang lain. Pastikan tidak ada yang sesayang itu sama suami kita selain kita. Cuk sibuk, rudet Ustaz. Ini jangan gitu dulu. Jadilah seorang muslim yang baik, yang nggak pernah berusaha berhenti berbuat baik kepada siapapun. Siapa kita? Layak nggak kita mendapatkan kebaikan terus dari orang? Wah, nggak layak, guys. Saya itu mikir-mikir apa Handi Boni itu layak dihormati terus setiap waktu? Nggak layak. Sewaktu-waktu saya pernah ngisi kajian di Jakarta. Keluar dari ballroom, mau masuk lagi nggak bisa. Kata satpamnya, yang boleh masuk sini cuman ustadz dan pengisi acara. Padahal saya ngisi acara di situ. Apa perlu saya bilang ke satpamnya, Bapak nggak punya IG? Ngapain? Saya harus nggak usah lah. Kenapa kita selalu pengen dihormati? Itu sangat melelahkan sih kalau buat saya. Kamu nggak tahu saya siapa? Itu saya sering banget lihat konten-konten yang viral di TikTok itu kalau lagi yang marah-marah di jalan tuh. Kamu nggak tahu saya siapa? Ya tuh, emang kenapa Pak? Saya ini anggota dewan. Ya tuh saya kenapa? Ya memang kenapa? Ya Bapak manusia, saya manusia. Yang Bapak salah ya sudah, selesai. Apa yang jadi bedanya kita tuh apa Pak? Jabatan di dunia ini nggak ada apa-apanya. Kamu nggak tahu saya siapa? Kenapa pertanyaan itu tuh harus muncul, itu nggak penting. Begitu juga ketika saya misalkan dilecehkan atau nggak dihormati itu, ngapain saya bilang kamu nggak tahu saya siapa? Nggak penting juga. Coba bayangin sampai segitunya. Kayak kalau misalkan lagi sholat, nah ada itu diskriminasi dalam saf, itu nggak ada. Mohon maaf, yang pedagang saf 3, yang satpam saf 8, OB saf paling belakang. Nah, Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu cuma lihat yang paling hebat itu, yang paling mulia itu siapa yang bertakwa. Handi Boni ya kelihatannya soleh mungkin. Oh ada tuh banget saya di situ tuh, peci. Mungkin ya suatu saat saya juga biasa aja. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nggak usah repot-repot mikir. Saya semakin kesini juga semakin rapuh, semakin menua. Nggak mungkin Handi Boni kemungkinan usia 40-50 tahun, tahu usianya masih ngomongin jomblo. Sarangnya kamsamita, kebayang itu saya udah tua. Kayaknya udah rubah lagi dakwah. Coba Bu, mau ngebanggain apalagi kita di dunia ini, kecuali kita ngebanggain diri kita dekat dengan Allah. Dahlah, jangan cari omongan orang, jangan cari penilaian orang, jangan cari apresiasi orang, dan jangan pernah mau dihargai oleh orang. Tugas kita baik sama siapapun, menghargai siapapun. Yang pernah saya sampaikan, sibuklah daripada di. Sibuklah menghargai meskipun tidak dihargai. Berarti dihargainya bonus. Sibuk mencintai meskipun tidak dicintai, maka dicintainya bonus. Terus saya tuh seneng loh. Saya pernah ketemu sama PJ Bupati Kuningan. Itu namanya Pak Iip. PJ Bupati Kuningan sekarang, Pak Iip. Itu sahabat saya. Dulunya di Kesbang Pol kalau nggak salah, provinsi. Itu ketika saya ke Kuningan, beliau itu langsung DM, Ustadz, izin saya menyambut Ustadz, tak ajak makan.
Saya kira cuman saya aja yang dimuliakan karena saya mungkin apa ya, disebutnya Ustadz, Ustadz viral atau apa ya, terserah. Ternyata tim-tim sayanya juga dimuliakan, teman-teman saya yang di Kuningan juga beliau muliakan. Ini saya bilang beliau, Masya Allah. Sampai ada teman saya itu dengan santainya bilang, mohon maafkan karena orang Sunda ya, Ari Bupati nanti mana sih? Itu nggak kelihatan Pak Ibu. Saking humble-nya itu orang, Masya Allah. Itu orang yang punya jabatan tapi nggak pernah ngerasa jabatan ini akhirnya membuat dia malah jadi harus ngerasa hebat, justru malah jadi makin mengecil dan dia senantiasa berusaha mendekat kepada Allah. Wah, bagus. Saya ketemu orang kaya di Kalimantan, ke masjid subuh rajin, pakai motor metik biasa, saya masih pakai gamis, nggak ada kelihatan sebagai seorang yang sangat tajir. Dia tinggalin itu semua, dia cuma menghadap kepada Allah sebagai hamba Allah. Dah luar biasa. Maka kenapa kita merasa pingin mundur? Karena kita ngelihat ada yang di depan. Kenapa kita ingin menyerah? Karena ada yang kemudian kita lihat sukses mungkin. Karena ada yang banding-bandingin sama kita. Maka jangan pernah comparing our life with each other. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Karena bisa jadi bahagia yang ada di orang lain itu sebetulnya bohongan. Kalau bahasa Jawanya, urip iku wang sinawang, sawang sinawang. Hidup itu ya sawang sinawang. Wang sinawang itu yang terlihat itu belum tentu aslinya seperti itu. Sehingga fokusnya kita dengan apa? Dengan banyak mensyukuri apa yang ada dan kita miliki saat ini aja. Belum nikah ya alhamdulillah, mungkin belum ada yang beruntung mendapatkan kita. Kan enak mikirnya kalau kayak gitu. Pernah nikah tapi gagal, ya sudah, Allah kasih pelajaran supaya dapatin jodoh yang terbaik kemudian. Ngejemput dengan caranya Allah, sabar aja. Lebih baik sendiri dalam ketaatan daripada berdua dalam perzinahan. Gak usah. Coba menyikapi sesuatu lebih positif dari sekarang. The power of mindsetnya kita. Yang saya sampaikan tadi. Masuk banyak mengingat janjinya Allah. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Banyak mengingat janji Allah, yaitu surganya Allah yang pernah dijanjikan kepada kita. Dan tidak ada janji yang paling nikmat kita pegang kecuali janjinya Allah. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di dalam surga kamu akan memperoleh segala sesuatu apa yang kamu inginkan. Halo, assalamualaikum. Jadi bahagianya mau di dunia atau di akhirat? Dunia dan akhirat mau nggak? Wow. Cara bahagia di dunia adalah pakai cara pandang Allah. Jangan pakai cara pandang manusia, nggak akan bahagia. Cara pandang Allah bahagia di dunia adalah selalu mampu menemukan nikmat yang diberikan oleh Allah dalam berbagai macam kondisi, kejadian, peristiwa. Meskipun itu sesuatu yang tidak mengenakan bagimu, tapi kamu tak mampu mendapatkan hikmahnya sehingga sesuatu itu tetap nikmat. Seperti tagline salah satu perusahaan kerudung di Indonesia, itu saya pernah kerja di dalam. Itu ada tagline yang menarik, ruginya aja untung.
Karena ya kita selalu mampu melihat sesuatu yang baik dari sesuatu yang buruk. Kalau kita terus lihat sesuatu yang buruknya terus, pasti kecewa. Coba lihat sesuatu itu yang baik. Mampu merubah bahwa yang tadinya nggak nikmat itu jadi nikmat, yang tadinya nggak untung itu jadi untung, yang tadinya rugi, kelihatannya rugi itu jadi untung, kelihatannya sakit itu jadi menyenangkan, membahagiakan, melihat sesuatu yang menyulitkan itu menjadi sebuah kemudahan, dan seterusnya. Itu gimana power mindsetnya kita, cara pandangnya kita terhadap apa yang kita hadapi. Terakhir saya sampaikan sebelum ada sesi tanya jawab. Ini sering saya sampaikan di majelis di Bandung. Saya tak sampaikan karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Wakila disampaikan oleh hukama, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Berbahagialah bagi siapa? Bagi orang-orang yang selalu dalam bimbingan akalnya dan hawa nafsunya selalu dalam kendalinya. Saya tak sampaikan dulu, ciri intelektualitas rendah itu adalah mudahnya amarah. Jadi marah itu bukti SDM rendah. Mudah marah itu bukti SDM rendah. Jangan gampang marah. Tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Berbahagialah bagi orang-orang yang selalu ada dalam bimbingan akalnya dan hawa nafsunya ada di dalam kendalinya. Lalu kemudian wailul liman kana hawahu amiran wa aqluhu athiran. Dan celakalah orang yang selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya, sedangkan akalnya itu malah dia penjarakan. Dia nggak mampu menggunakan akal. Ini yang tadi saya sebutkan di Quran surat Al-Jatsiyah, bahwa ada orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada mengedepankan wahyu dari Allah. Jadi contoh gini, Allah memerintahkan hijab. Ahwat itu wajib dihijab, tutup auratnya, itu wahyu, itu perintah dari Allah. Tapi kita ngedepankan nafsu. Kita bilang kalau dihijab itu gerah, kalau dihijab itu nggak enak. Nah itu namanya mengedepankan nafsu daripada wahyu. Halo, assalamualaikum. Kata Allah jangan dekati zina, itu wahyu, firman Allah. Tetapi karena kita kalah wahyunya Allah ini, firmannya Allah, karena kita yang tidak mau mudeng, nggak mau dengar sama Allah, akhirnya nafsu kita lebih di depan daripada wahyunya Allah. Maka akhirnya ketika nafsu yang di depan ini justru akan mengatakan yang penting nggak ngapa-ngapain. Lebih baik tersesat ke jalan yang benar sehingga engkau ada dalam penghambaan daripada kau mencari pembenaran dalam kesesatan sehingga kamu jatuh dalam lubang kemaksiatan dan penuh dengan kehinaan. Coba kita sekarang berusaha untuk selalu memenangkan wahyu daripada nafsunya kita. Bukankah ketika kita Ramadan itu kita selalu berusaha mengedepankan wahyu daripada nafsu? Jangan makan, bahkan sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang halal jadi sesuatu yang haram, itu kita mampu nahan ketika Ramadan. Maka kehidupan kita di dunia ini sejatinya adalah puasa yang panjang dari keinginan kita untuk selalu memenangkan nafsu kita. Maka bersabarlah, bentar aja ini dunia ini. Gak usah banyak ikutan debat-debat antar menjatuhkan antar seseorang, gak usahlah kita.
Gak usah masuk ke dalam ranah-ranah kita saling membenci antar seseorang, jangan. Pokoknya sekarang pengen hidup bahagia, tuntaskan, bahagiakan dirimu dengan dirimu dulu. Apa yang kau miliki hari ini syukuri, apa yang belum dimiliki ya kita sabar bersama dengan Allah. Ketika melihat kebahagiaan yang ada pada orang, kita ikut berbahagia dan bahkan mendoakan semoga kebaikan yang ada pada seseorang itu menghantarkan dia dekat dengan Allah. Boleh kita itu iri sama orang kaya yang ahli sedekah, itu boleh. Baik kita punya kekayaan yang seperti itu juga supaya kita banyak sedekah juga. Maka mulai dari sekarang coba berdamai dengan diri sendiri dulu, sehingga kita akhirnya lebih bisa menikmati penghambaan kita kepada Allah. Saya tekankan tadi bahwa bukan sekedar kita itu diajak berubah fisik, tapi perubahan hati kita. Wakila, lalu disampaikan, man tarakadz dzunuba raqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal jalala saffat fikratuhu. Barang siapa mau meninggalkan perbuatan dosa, maka hatinya akan menjadi lembut. Dan barang siapa yang meninggalkan perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah dan memakan makanan yang halal, maka menjadi jernihlah pikirannya. Kalau pengen hati lembut, baik sama anak, mudah dalam beramal soleh, akhlaknya bagus, akhlaknya baik sama suami, salah satunya adalah tinggalkan perbuatan dosa. La kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kecuali engkau banyak hapuskan itu dengan memperbanyak istighfar. Wa la saghirata ma'al israr. Dan tetap dosa kecil itu jangan dianggap remeh, karena kalau dikerjakan terus-menerus ia jadi besar juga. Bismillah, mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi. Kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indra Cahya, biasa dipanggil Aris. Siapa? Rizka Indra Cahya. Rizka. Ya. Rizka. Rizka ya. Rizka. Pakai Z ya. Rizka. Iya, Rizka Indra Cahya. Kalau panggil Aris aja lah Pak. Oh Aris. Nah, iya. Aris. Gimana Kak Aris? Jadi gini Pak. Kalau tadi kata Bapak rasa sakit itu bisa menjadi menyenangkan Pak. Tapi saya ingin tanyakan Pak, itu caranya bagaimana ya Pak? Sedangkan saya ini dalam waktu 5 tahun ke belakang kemarin, saya ini sudah menjalani 5 kali operasi besar pada kepala. Oh antum yang sama saya pernah ketemu ya? Iya Pak. Gimana, udah sembuh belum? Sekarang udah sembuh Pak, tapi seringkali merasakan rasa sakit hingga saat ini juga Pak. Jadi sedikit-dikit capek gitu, sedikit-dikit pusing gitu Pak. Nah ini kan rasa sakit Pak gitu ya. Nah gimana sih rasa sakit yang saya alami ini tuh bisa jadi menyenangkan gitu ya nggak Pak Bapak? Iya. Iya gitu Pak. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejatinya rasa sakit yaitu tetap rasa sakit. Rasa sakit itu ya sebetulnya tetap rasa sakit. Tetapi mengkonversi rasa sakit menjadi membahagiakan itu memang to the next level berikutnya. Tapi ya paling nikmatnya kan gini, maksud saya. Sakit itu menjadi nikmat dalam artian ketika kita memahami tentang janji Allah dan Rasulnya. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sesungguhnya ketika rasa sakit itu menimpa kepada seseorang, misalkan demam, itu ternyata akan membuat kita itu senantiasa digugurkan dosa-dosanya. Terus demam. Maka kenapa rasa sakit yang dialami oleh seorang ibu yang sedang melahirkan, wah itu kan rasa sakitnya luar biasa. Ya bagi yang belum mengalami mungkin ya nanti akan mengalami. Maka Nabi itu mengapresiasi menjadi apa? Nilai jihad. Yang kalaupun kita mati ketika melahirkan, itu akan menjadi syahid di jalan Allah. Jadi bayangin itu, pengkonversian itu luar biasa.
Setiap rasa sakit itu kan adalah kenikmatan ketika kita memahami bahwa Allah menjanjikan sesuatu, ya Nabi juga menjanjikan sesuatu. Tapi rasa sakit yang maksudnya rasa sakit-sakitnya itu betul, ya betul ada, tetap ada kok. Tetap kerasa gitu. Nggak mungkin kita akan jadinya ketika kayaknya sih nggak sampai di gitu ya, misalnya kita sakit tuh sampai ditusuk langsung seneng banget itu kan, nggak mungkin gitu ya, nggak sampai kayak gitu. Tapi berusaha untuk mengambil nikmat. Astagfirullah, astagfirullah, sakit, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi akhirnya jadinya malah kita jadi zikir. Biasanya ya butuh tahapan pelan-pelan gitu. Tapi yang paling terpenting ya jangan pernah berhenti untuk terus berhusnuzonnya kepada Allah. Sakitnya beda nih sama yang lain ya kan. Bisa mikirnya bahwa yang lain nggak akan ngerti rasa sakit yang ada pada saya. Ya tapi ketika kita ingat lagi ya, seseorang mungkin ujiannya beda sama rasa sakitnya itu, yang lain mungkin ada rasa sakitnya yang lain. Sehingga sebetulnya gimana cara pandang kita saja dalam memahami sakit itu yang membuat kemudian kita menjadi lebih, tadi ya tanda kutip itu, lebih berusaha menikmati rasa sakit, lebih bahagia. Kalau ada apa ya, kemarin itu sempat viral itu ada lirik lagu yang kayak gitu, juga badanmu tak sakit-sakit lagi, dan orang-orang di sana muda lagi, dan seperti itu ya. Saya bilang itu ya emang itu ayat Quran, bahwa ketika sudah memasuki surga ya semua rasa sakit itu hilang, yang berganti hanyalah balasannya, dan semua pasti ada hikmahnya. Kalau saya mikir kayak gini ya, bayangkan bagaimana rasa, mohon maaf betapa besar rasa sakit yang dialami itu saudari-saudari, saudara-saudara saya yang ada di, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu seharusnya selalu membuat kita jadi lebih banyak bermuhasabahnya. Coba ibu lihat, kalau ibu banyak lihat film-film apa, liputan dokumentasi yang ada di Palestina itu, coba jangan di skip, jangan cuma nonton joget TikTok, tapi lihat bagaimana penderitaan Palestina untuk muhasabah kita bahwa apa yang kita alami ini mungkin nggak ada apa-apa. Jauh ada yang lebih kemudian besar rasa sakitnya. Saya kehilangan kakak saya misalkan, ya sakit hati. Pertama ya sakit dalam arti kehilangan, betul kehilangan itu sakit. Tapi gimana caranya saya bisa mohon maaf saya pribadi berusaha mengkonversi itu menjadi sesuatu yang lebih menenangkan dan membahagiakan. Ya selesai. Bagaimanapun saya mau mengeluh apapun, menyedihkan apapun tentang kakak saya, itu tidak pernah akan membuat kakak saya itu kembali. Tapi yang bisa membuat saya itu lebih tenang itu ketika menyadari bahwa yang pertama, ini adalah sebuah takdir ketetapan dari Allah. Yang kedua, beliau kembali kepada Allah dengan cara yang baik insya Allah. Yang ketiga, suatu saat saya akan bertemu lagi, itu selesai. Dibandingkan coba misalkan, halo assalamualaikum, yang poek itu ya tanya. Misalkan gini, ada satu orang, saya kehilangan kakak saya, meninggal ditabrak. Yang kedua, ada teman saya kehilangan kakaknya, itu meninggal karena sakit. Yang ketiga, ada juga seseorang yang kakaknya meninggal itu karena dibunuh. Yang keempat, ada seorang yang kakaknya meninggal itu karena dimutilasi.
Ini apa konteks yang samanya? Kehilangan. Sama-sama kehilangan tuh. Mau apapun tuh. Tapi yang membedakannya apa? Caranya. Yang satu ada yang tabrakan, yang satu ada yang sakit, yang satu ada yang dibunuh, yang satu ada yang mutilasi. Pertanyaannya, berat yang mana? Halo, assalamualaikum. Berat yang mana? Kita akan menilai bahwa yang paling berat itu yang mutilasi, karena kita menilai berdasarkan tingkat kekejamannya. Tapi bisa jadi seseorang yang ada di titik itu, di kondisi itu, dia bisa lebih menerima sehingga akhirnya kemudian dia bisa sabar dan ikhlas. Tapi bisa jadi yang cuman kehilangannya, bukan cuman ya, maksudnya kehilangannya karena sekedar sakit itu sampai berhari-hari nggak bisa melupakan. Bisa juga. Sehingga balik lagi bagaimana kita menyikapi itu semua. Mau berdamai dengan itu. Ibu cuma AA atau ibu pernah lihat yang di Amerika itu ada yang anaknya dibunuh itu sama perampok. Kemudian bapaknya itu pas di persidangan itu mengatakan kepada perampoknya itu untuk kemudian saya memaafkan apa yang sudah kamu lakukan. Itu perkataan yang sangat berat itu dari seorang ayah yang anaknya dibunuh dengan keji. Luar biasa. Kemarin yang siswa mohon maaf ya saya, yang tawuran itu di Bekasi apa di mana ya, saya mohon maaf kalau salah, Depok apa. Anaknya dibunuh karena dibacok sama temennya yang beda sekolah kan ya, karena tawuran. Itu orang tuanya datang ke Polsek apa Polres itu, Polsek. Datang ke polisi, kantor polisi itu menemui pelaku pembacokan anaknya. Ibu ini cuma bilang kayak gini aja sama anaknya yang ngebunuh itu. Dek, kamu tahu nggak dek? Anak yang kamu bunuh itu, anak muda yang kamu bunuh di pinggir jalan itu adalah anak yang kami nantikan bertahun-tahun kehadirannya. Dia adalah seorang anak yang 9 bulan hidup dalam perut saya. Saya lahirkan dengan mengorbankan nyawa-nyawa saya. Saya habiskan waktu, tenaga, pikiran saya, harta saya untuk membesarkan dia. Saya bahagia ketika dia udah bisa berjalan, berlari, lalu kemudian bisa bersepeda. Sampai dijelasin sama ibunya, sampai dia tumbuh dewasa, kami sangat mengharapkan dia kemudian tumbuh kembang menjadi anak muda yang bisa bermanfaat buat keluarganya dan sayang sama orang tuanya. Lah kok bisa anak saya nggak salah apa-apa, itu malah kamu nggak ikut tawuran, malah kamu bunuh juga. Di mana perasaanmu deh? Wah, itu perkataan yang sangat luar biasa, kehilangan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang ibu ini bisa menerima kenyataan seperti itu? Anaknya harus kehilangan dengan cara yang sangat kecil. Balik lagi akhirnya, ini bagaimana kemudian hati kita mampu menyikapinya tadi. Ini di depan saya ada gelas. Satu gelas ini kalau saya isi air dan saya larutkan 1 sendok makanan garam, 1 sendok makan garam pada gelas ini, pastilah akan mengubah rasa dari gelas ini, yaitu akan menjadi asin. Tetapi seandainya 1 sendok makan garam itu saya larutkan ke 1 danau yang luas, sejatinya tidak akan pernah mengubah rasa dari air garam, dari air danau itu. Mengapa? Karena tempatnya luas, karena airnya lebih banyak, sehingga garam yang 1 sendok makan itu tidak mampu merubah rasa. Begitulah hati dan jiwanya kita. Seandainya hati jiwa kita ini lapang lagi luas, apapun dan bagaimanapun ujiannya, sehingga kita akan lebih mampu menetralisirnya. Karena kasih sayangnya Allah lebih kerasa, karena nikmatnya Allah lebih berasa, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Tiada kalimat yang paling
bijak ketika saya sampaikan ke AA kecuali bersabarlah. Semoga dengan sakitnya itu Allah gugurkan dosa-dosa AA dan AA tidak berhenti beramal soleh. At least AA udah bersyukur meskipun AA berada dalam rasa sakit, AA masih hadir ke kajian ini. Bayangin banyak anak muda yang nggak punya rasa sakit apa-apa, mereka sehat tapi nongkrong di tempat yang lain. Semoga Allah muliain AA ya. Si Komah ya. Kamu udah lama nggak ke TSB ya? Oke, ditunggu ya. Oke, Bu, itu aja ya. Fastabiqul khairat fisabil haq. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Semoga kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih panitia dan seluruh jamaah yang sudah berkenan hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.